Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Perkenalkan, saya Sumiadi, guru SMP Negeri 3 Grabak. Yang kami hormati Bapak Fasilitator Bapak Widodo dan pengajar praktik Bapak Rizka Yusro. Materi pada video kali ini adalah 1. Diseminasi budaya positif. 2. Praktek pembuatan kesepakatan kelas. Yang ketiga, praktek diseminasi oleh teman sejawat. Dan yang keempat adalah refleksi kegiatan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 3 Grabak, yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi ini kita dapat berkoordinasi untuk kemajuan sekolah kita. Perkenalkan, saya Sumiadi, CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang, akan mengimbaskan atau menyampaikan tentang penerapan budaya positif di SMP Negeri 3 Grabak. Langsung saja materinya. Mengapa kita ingin mengubah paradigma tentang budaya positif? Yang pertama adalah dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan adalah menuntun, artinya bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, memerdekakan. Di pembelajaran itu diharapkan dapat memerdekakan anak lahir dan batin. Anak bebas menentukan sendiri sesuai dengan yang mereka senangi atas kegiatan yang ada, namun tetap mengacu kepada tuntunan. Jadi bebas tetapi tetap tertuntun. Yang ketiga, sesuai dengan kodrat anak. Jadi kodrat anak itu adalah bermain. Jadi pembelajaran harus dalam suasana yang menyenangkan. Anak dibuat bermain dan simulasi untuk menyampaikan materi. Yang keempat, tentang anti tabula rasa. Jadi anak bukan ibarat kertas kosong yang tanpa coretan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, masing-masing anak itu sudah mempunyai coretan samar sesuai kodratnya. Nah, kita sebagai pendidik hanya menebalkan bagian yang samar. Itulah yang dinamakan proses memanusiakan manusia. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti berupa cipta atau pikiran, rasa, perasaan, dan karsa atau kemauan. Budi pekerti atau pekerti merupakan tenaga atau raga. Yang terakhir adalah menghamba pada anak. Ini bukan menghamba artinya seperti di dalam agama. Artinya menghamba di sini adalah tidak mengharapkan apa-apa. Guru memfasilitasi anak untuk mengembangkan bakatnya, tidak menuntut anak agar menjadi apa, cukup memanusiakan manusia. Jadi di sini kita tidak menuntut anak untuk bisa berprestasi atau anak untuk bertambah pengetahuannya atau apapun yang kita hanya
memfasilitasi anak agar sesuai dengan kemauannya atau sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya atau kemauannya. Kemudian ada 3 proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah student center atau pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, subjek sekaligus objek. Jadi anak di sini diharapkan tidak hanya sebagai objek, tapi subjek pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Jadi di depan kita menjadi contoh, di tengah atau ing madya memberikan motivasi, dan di belakang adalah tuturi handayani, mendukung kemauan dari siswa atau murid. Kemudian apa itu tentang budaya positif yang perlu kami sampaikan di sini? Budaya positif adalah sekumpulan nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, dan kebiasaan yang dilakukan oleh guru, siswa, dan semua orang yang berada di lingkungan sekolah. Jadi harapannya ini akan menjadi pembiasaan baik itu bagi guru, bagi siswa, dan semua orang. Mengapa perlu budaya positif? Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Artinya bahwa disiplin itu bermula atau memiliki motivasi dari dalam dirinya, atau disebut dengan motivasi internal. Nah, tujuan dari budaya positif adalah menumbuhkan karakter baik pada anak mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi ini tujuan untuk budaya positif. Kemudian lanjutnya perubahan paradigma, disiplin atau kontrol terhadap murid. Yang pertama, guru mengontrol murid, artinya bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, bagaimana cara kita agar murid itu mau melakukannya? Itu murid berkehendak atau berharap atau bisa bersedia untuk menjadi atau mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi bagaimana murid itu bisa terbuka, sadar bahwa dia bisa dikontrol. Nah, itu maksudnya guru mengontrol murid. Dan yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi harapannya di sini bahwa kalau disiplin itu tidak berasal dari dalam dirinya, artinya hanya sebagai suatu yang dipaksakan dari luar, maka tidak akan terjadi penguatan positif yang efektif. Mungkin kalau yang memaksa itu tidak ada di tempatnya, murid akan berlaku yang sebaliknya, seperti itu. Dan yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau anak itu dari dalam dirinya merasa bersalah, maka mereka akan membentuk karakter sendiri, bahwa dia sadar bahwa dia salah, kemudian akan memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini bagaimana kita menanamkan bahwa murid itu ya harus sadar bahwa mereka bahwa orang dewasa, misalnya orang tua dan guru itu punya hak untuk memaksa. Yang selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu memang suatu sifat dasar dari manusia. Itu yang pertama adalah menghindari
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini harapan dari kita bahwa perilaku manusia itu tidak hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, tetapi adalah mereka inginkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu harapannya, jadi motivasinya seperti itu. Kita lanjutkan tentang disiplin dan disiplin positif. Jadi paradigma lama itu menyatakan apa itu disiplin. Disiplin adalah taat terhadap aturan, tertib, dan patuh. Nah, ini disiplin dalam paradigma lama. Kemudian adanya reward dan punishment. Itu adalah penghargaan dan hukuman. Nah, harapannya disiplin positif yang kita kembangkan di sini berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, disiplin positif itu yang pertama adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri. Jadi kita melakukan ketaatan itu karena adanya motivasi dari dalam diri. Yang kedua, mampu mengontrol diri sendiri. Yang ketiga, menggali potensi diri untuk tujuan bermakna. Yang keempat, hukuman adalah alternatif terakhir. Jadi dalam disiplin positif itu tidak seharusnya memberikan hukuman. Hukuman merupakan alternatif terakhir yang perlu digunakan apabila sudah tidak ada alternatif lain. Nah, itu disiplin positif seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada bayangan ya, bedanya disiplin dan disiplin positif yang kita kehendaki. Bagaimana menumbuhkan disiplin positif pada diri anak? Yang pertama adalah dengan menyusun keyakinan kelas. Jadi ini juga tidak ada hubungannya dengan agama, ya, bukan artinya keyakinan kok keyakinan kelas gitu. Jadi keyakinan kelas adalah siswa lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar rangkaian aturan. Jadi keyakinan kelas adalah beberapa peraturan-peraturan yang memang berasal dari anak sendiri dan kita hanya akan menguatkan saja apa yang menjadi kehendak anak itu. Dan yang kedua, memahami posisi kontrol. Jadi guru di sini adalah sebagai manajer artinya, atau guru itu hanya memfasilitasi bagaimana murid-murid itu bisa bebas atau merdeka. Kemudian yang ketiga, menerapkan restitusi. Apa itu restitusi nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Jadi guru mengajak murid untuk mencari solusi dari persoalan yang muncul. Nah, itu 3 strategi untuk menumbuhkan disiplin. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa, dan agama. Jadi ini harapannya adalah tidak berhubungan dengan agama atau misalnya perbedaan suku, perbedaan budaya. Jadi kita harapannya lepas dari itu. Ada beberapa keyakinan kelas yang sangat penting. Yang pertama adalah keadilan. Jadi keadilan itu agama manapun tetap menjunjung keadilan, gitu ya. Keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Ini disebut dengan kebajikan universal. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kita akan mengubah apa kalau dulu namanya peraturan kelas. Nah, nanti kita akan mengubah menjadi keyakinan kelas atau juga kesepakatan kelas gitu. Boleh dengan kata-kata kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal.
keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi nanti kita membuat keyakinan kelas itu jangan banyak gitu, cukup 5 atau 6 poin, tapi ini bisa dihafalkan kalau perlu, anak itu paham gitu, paham dan hafal. Jadi misalnya nanti anak kok melakukan suatu pelanggaran terhadap keyakinan kelas, kita bisa bertanya, kalian tahu keyakinan kelas mana yang telah kalian langgar atau telah yang tidak kalian taati gitu. Misalnya terlambat itu kan mereka akan menyatakan keyakinan kelas mana yang kalian langgar atau tidak kalian taati. Datang tepat waktu, nah seperti itu misalnya. Jadi datang tepat waktu itu adalah keyakinan kelas atau kesepakatan yang telah disepakati oleh semua warga kelas itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kalau misalnya itu kok tidak sesuai atau mereka menganggap itu terlalu berat, nah itu kita bisa meninjau kembali. Jadi seperti itu. Jadi lebih fleksibel keyakinan kelas daripada peraturan ya. Kalau peraturan kelas sudah ditempel, ini berlaku untuk 1 tahun misalnya. Nah keyakinan kelas bisa ditinjau mana-mana yang nyaman untuk murid, mana-mana yang tidak, nanti bisa ditinjau kembali seperti itu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan masuk ke dalam kelas, kemudian ada beberapa prosedurnya. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mungkin kalau benar itu menggunakan coba kalian tuliskan bagaimana kelas ideal yang ingin kalian kalian tepati di sini, atau harapannya kelas apa Bu namanya? Kelas impian ya. Jadi apa keinginan kalian tentang kelas impian yang ingin kalian nikmati di sini gitu, atau kalian kalian apa? Kalian capai ya. Lanjut, yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas besar. Nah kita sudah ada spidol, nanti bisa ditulis gitu ya. Jadi harapan-harapan mereka itu ditulis di situ, curah pendapat itu nanti ditulis. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian gantilah bentuk kalimat negatif jadi kalimat positif. Misalnya siswa ada yang mengusulkan gitu ya, dilarang pakai make up gitu misalnya. Ya jangan menjadi dilarang itu diganti. Misalnya dengan berhias seperlunya atau berhias seadanya itu, bukan berhias mencolok itu. Artinya nanti kan ada, artinya kalau misalnya berhias seadanya atau sepantasnya, itu artinya tidak mencolok seperti itu. Itu namanya kalimat positif gitu gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Ya, jadi harapannya di situ mungkin masih banyak kalimat-kalimat negatif, kita mengarahkan gitu. Misalnya anak, wah saya masih suka makan di kelas gitu ya. Misalnya keyakinan kelas boleh makan dan minum di kelas. Nah kita sebagai guru ya bagaimana menuntun mereka agar mereka meyakini bahwa makan dan minum di kelas itu tidak efektif dalam pembelajaran. Nah caranya gimana ya, misalnya makan atau minum di kantin sekolah pada saat istirahat gitu. Artinya itu kan boleh makan dan minum tapi tidak di kelas, tapi di kantin seperti itu ya. Jadi misalnya kalau anak mensepakati boleh makan dan minum di kelas tuh. Nah bagaimana kita pendidik atau guru itu bisa mengalihkan.
Atau misalnya mereka yang negatif gitu ya, datang terlambat, boleh datang terlambat ya. Ya nanti kita beri alasan bagaimana agar kelas itu efektif. Kalau datang terlambat ya tidak efektif, seperti itu. Nah itu bagaimana cara membuat atau membentuk keyakinan kelas. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi nanti kalau sudah ada banyak sekali masukan dari anak, dari siswa, itu maka kita bisa meninjau mana yang butir-butir, mana yang sebaiknya kita laksanakan dan sebaiknya tidak, seperti itu. Ya. Kira-kira prinsip atau keyakinan kelas cukup 3 sampai 7 poin gitu ya. Tidak terlalu banyak. Kalau yang banyak kan sudah ada di peraturan sekolah. Peraturan sekolah sudah ada. Mungkin Pak Dani atau Pak Tanto. Nah, di dalam kelas itu, nah kita ambil poin-poin penting yang kira-kira kita bisa melakukan pembelajaran secara nyaman di kelas itu. Nah, kita perlu keyakinan kelas ini, seperti itu. Keyakinan kelas yang selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Jadi harapannya nanti kalau sudah ditulis dalam kertas ditandatangani, atau perwakilan lah, kalau misalnya nggak mau tanda tangan semua, ya perwakilan beberapa siswa atau beberapa murid untuk menandatangani keyakinan kelas ini. Dan terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, mudah ya. Dan ini harapannya kalau kita misalnya pada saat pelajaran kita masuk, kita selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas biasanya ya. Jadi kita punya ini kesepakatan kelas yang 6 misalnya. Apakah kalian masih mengingatnya atau apakah kalian masih menyetujuinya, seperti itu. Setiap kita masuk memulai pembelajaran, kita akan mengingatkan siswa tentang keyakinan kelas ini. Jadi harapannya keyakinan kelas ini memang sudah akan menjadi masuk ke dalam pikiran mereka dan akan seperti itu. Ini contoh kesepakatan kelas atau itu yang sebelah kanan itu, sebelah kiri ya, sebelah kiri itu dibuat oleh Nur mungkin tahun yang lalu. Kalau yang sebelah kanan ini saya lihat, saya ambil di Google. Kayaknya yang sebelah kanan itu lebih enak gitu lah. Misalnya ini masuk kelas tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita pas masuk ya, masuk kelas tepat waktu. Kemudian mendengarkan penjelasan guru. Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Bicara yang sopan dan baik. Saling membantu, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Nah, ini agak mudah ya. Jadi misalnya kalau anak-anak bicara sendiri pada saat guru menjelaskan, itu kan coba Nur Isna ini, kalian masih ingatkan kesepakatan kita yang nomor 6 apa? Yang mengingatkan teman kita untuk melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Atau misalnya menghormati ya, ada nggak itu? Ya. Saling menghormati. Atau kurang, misalnya apabila Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu ya. Ini contoh kesepakatan kelas. Kalau yang dibuat Bu Nur ini kayaknya masih terlalu terlalu abstrak gitu. Banyak sekali selalu bekerja sama dan mendukung hal-hal positif. Itu kan kurang langsung mengena itu di kelas itu. Tapi kalau misalnya masuk kelas tepat waktu, nah, begitu nanti misalnya ada siswa yang masuk 20 menit baru masuk, nah kan bisa kita ingatkan kesepakatan yang pertama kita apa? Masuk tepat waktu, termasuk gurunya. Biasanya malah gurunya nih. Nah, seperti itu tentang keyakinan kelas. Ini baru materi yang pertama. Dan kita lanjutkan yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebiasaan, kesenangan. Nah, yang kecil itu namanya survival atau
bertahan hidup. Ini yang paling biasanya yang paling terakhir, yang nomor 5 ya. Lanjutkan saja. 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, kemudian yang terakhir manajer ya. Kebanyakan itu awal-awal kita itu sering jadi penghukum. Maksudnya apa? Kalau misalnya anak-anak melanggar suatu peraturan atau melanggar kesepakatan kelas, biasanya kita akan menghukum. Padahal menghukum itu seharusnya adalah sebagai alternatif terakhir dan membuat orang merasa bersalah. Jadi harapannya guru ini juga bisa membuat itu. Jadi kalau misalnya anak itu tetap kekeh, itu artinya ngeyel bahwa apa yang saya lakukan itu tidak bersalah, padahal itu bersalah gitu misalnya ya. Nah, itu bagaimana kita bisa membuat anak itu bisa merasa bersalah dengan kata-kata itu. Dan yang ketiga, guru bisa sebagai teman. Ini juga penting. Pada suatu saat kita harus bisa menjadi teman bagi mereka agar mereka bisa terbuka. Maksudnya terbuka itu ya apa yang menjadi keinginan mereka atau menjadi masalah mereka bisa terbuka dengan kita. Kemudian menjadi monitor atau pemantau. Dan yang terakhir, ini harapannya bahwa guru itu bisa sebagai manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini harapannya guru itu bisa menjadi manajer di situ. Ya, ini terlalu ya. Yang terakhir adalah tentang restitusi. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, ini ada beberapa. Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya mengingat kesalahannya dengan baik. Anda mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Atau Anda bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, ini hal yang biasanya dilakukan oleh guru apabila mendapati atau menemui anak-anak yang melakukan kesalahan. Nah, di sini ada harapan tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah suatu cara untuk menemukan, memberikan solusi terhadap masalah secara lebih manusiawi. Intinya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, menstabilkan identitas atau namanya stability identity. Jadi kita semua akan melakukan hal yang baik yang kita lakukan. Nanti ada beberapa contoh. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tujuan dari restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, segitiga restitusi itu digambarkan seperti itu. Jadi awalnya adalah menstabilkan identitas. Jadi ada beberapa pernyataan yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas itu. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Itu artinya anak agar tidak merasa terlalu bersalah. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi apakah ini
agar anak itu memang yakin bahwa itu salah gitu loh maksudnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu cara memvalidasi tindakan salah itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau nanti misalnya anak paham itu salah, kemudian keyakinan kelas apa yang telah kamu yang tidak kamu taati gitu, atau telah kamu langgar seperti itu. Ya, itu kemudian perlu juga kita memberikan motivasi tentang keyakinan itu. Misalnya sebenarnya kamu ingin menjadi seperti apa gitu. Nah, kemudian kita bisa memberikan penguatan misalnya. Kalau kamu ingin menjadi orang yang baik, atau kamu ingin menjadi, misalnya mereka ingin menjadi apa ya, dokter, atau menjadi apa, berguna bagi orang tua gitu misalnya ya. Nah, kita bisa memberikan motivasi misalnya, dengan kamu lebih berdisiplin, insya Allah kamu akan bisa seperti yang kamu harapkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu tidak hanya menyalahkan, tapi juga anak itu sadar dan bisa kembali ke komunitasnya atau ke kelompoknya dengan hati yang lapang gitu. Hatinya nyaman gitu. Ya, ini contoh dari ada kasus gitu. Nah, bagaimana kita menerapkan restitusi itu? Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak bicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan dengan Ali. Anda sebagai guru yang merasa bahwa keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, itu akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Jadi di sini Ali itu mempunyai nilai yang bagus dan Anita nilainya lebih rendah atau mungkin ya di bawah KKM atau standar. Dan Ali mengejek, "Wah, nilai kamu kok jelek toh? Atau nilai kamu merah semua." Kan itu membuat sedih gitu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Ali? Apa kira-kira ini? Nah, setiap anggota kelas perlu menghargai itu ya. Jadi Ali itu tidak menghargai, mungkin memang temannya itu tidak mampu dalam suatu pelajaran gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita atau guru untuk bisa melakukan restitusi, atau agar Ali itu sadar bahwa Ali itu berbuat salah dan bisa memperbaikinya. Itu ya. Ini ada beberapa contoh agar misalnya tadi Ali masuk ke ruang kelas, kemudian ditanya, Ali, apakah kamu tahu bapak panggil ke sini gitu, atau ibu panggil gitu? Kalau tidak, Pak, begini ya Ali, kan kita ceritakan masalahnya. Tadi saya menemui Anita, bahwa Anita bilang kalau kamu mengejek dan seterusnya. Saya paham bahwa tidak semua orang itu pernah berbuat salah. Kemudian ya seperti itu cara menstabilkan identitasnya. Ya, saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kita sebagai manusia kan tidak sempurna, tentu saja bisa berbuat salah seperti itu. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Dan yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kemudian ya kita tanyakan ke Ali, apa alasan kamu menjelek-jelekan Anita, atau kamu mengejek Anita? Dan Ali akan ceritakan seperti itu. Oh, Anita nilainya ini ya. Jadi kemudian kita berikan motivasi itu ya. Keyakinan. Kamu tahu Ali, apa keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar atau telah tidak kamu taati gitu. Nanti Ali akan kalau setiap anggota kelas itu paham tentang keyakinan kelas tadi, mereka mesti akan menjawab, "Oh ya Pak, kami telah melanggar tentang saling menghormati
gitu ya, saling menghormati antar sesama siswa atau murid. Nah, seperti itu. Nah, itu jawabannya. Kemudian kita bisa memberikan kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah kamu sadar bahwa kamu melakukan kesalahan. Misalnya, saya akan meminta maaf kepada Anita. Kemudian kita harus bisa menambah, tidak hanya meminta maaf, tapi bagaimana Ali itu sadar untuk tidak mengulanginya lagi, seperti itu ya. Misalnya, menurut saya kamu tidak cukup hanya minta maaf. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah meminta maaf, dan seterusnya, seperti itu. Jadi itu adalah langkah-langkah bagaimana kita menyelesaikan suatu kasus atau suatu masalah apabila siswa atau murid-murid kita melakukan kesalahan, di mana harapannya bahwa mereka akan merasa bersalah dan bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan merasa tenang. Dan kita terakhir mungkin kita perlu memberikan perasaan apa setelah kamu saya panggil kemudian kamu menyadari kesalahan, dan memberikan motivasi ya. Mungkin sebagai guru, apalagi yang sudah yang sudah lebih dari 30 tahun mengajar, lebih paham bagaimana ini membuat murid-murid kita sadar gitu. Ya, ini yang saya sampaikan. Tentu saja banyak kekurangannya, mohon maaf. Semoga ini bisa kita kita lakukan di awal-awal pembelajaran ini untuk membuat anak-anak paham tentang disiplin positif, atau bisa melaksanakan atau mentaati segala keyakinan kelas atau peraturan kelas dengan berlandaskan pada motivasi pada dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, apalagi karena takut kepada guru sehingga mereka melakukan keyakinan kelas ini, tapi mereka sadar bahwa ini adalah hal yang terbaik bagi diri mereka. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana perasaan Bu Puji setelah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak? Ya Pak, saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas ini karena dengan keyakinan kelas kita kolaborasi dengan siswa dan ketika keyakinan kelas tersebut sudah terbentuk, siswa bisa konsisten untuk menjalani tersebut keyakinan kelas yang sudah tercapai sehingga pembelajaran yang diharapkan bisa mencapai tujuan. Senang tidak Mbak? Senang. Ya, terima kasih. Harapan saya untuk Pak Aldi semoga di kesempatan yang lain kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Semangat untuk kita semua, sukses untuk kita semua. Ya. Bagaimana perasaan kamu membuat kesepakatan kelas bersama wali kelas? Saya merasa senang dan bersemangat setelah menyepakati keyakinan kelas bersama Pak Mursidi. Harapan kami karena kesepakatan ini kita buat bersama-sama, kami merasa tidak terbebani untuk melaksanakan dan menaatinya. Salam bahagia untuk kita semua. Ya, terima kasih. Disepakati bersama dan ini akan menjadi tanggung jawab. Dan nanti hasilnya akan ditempel di ruangan ini dan kalian paling tidak ya paham, kalau bisa malah hafal. Jadi kalau misalnya nanti suatu ketika mau ada yang melanggar atau tidak mentaati hal tersebut, itu kalian bisa menjawab. Misalnya seperti ini, ya. Contohnya kita sepakati bahwa harus hadir tepat waktu, kan? Ternyata kalian sudah 10 menit atau berapa, Bapak Ibu Guru sudah ada di ruangan, kalian baru datang. Kalau ditanya kalian paham kesepakatan kelas apa yang tidak kalian taati atau telah kalian langgar, kalian bisa menjawabkan. Bisa menjawab apa tadi? Tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu. Berarti itu artinya kalian hadir tidak tepat waktu. Paham itu ya? Paham. Ya. Jadi kita akan memulai yang pertama adalah menggali peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah ini. Nah, karena harapannya kalian sendiri yang mengemukakan, nah silakan anggap aja kalian itu menginginkan kelas ini sebagai kelas idaman atau kelas impian. Paham toh? Kelas impian. Jadi kamu itu harapannya kelas ini mau seperti apa gitu. Nah, silakan maju menuliskan apa ya yang kira-kira kamu inginkan atau peraturan-peraturan yang kamu membuat kamu nyaman. Ayo jelas. Ya, silakan semuanya. Urut dari sana. Apa? Nanti akan kita sarikan. Ya, kenapa? Bisa saya kamu menginginkan peraturan yang apa? Bisa ditulis. Oke, urut. Ya, biar tidak lama. Nah, yang satunya dari pojok belakang. Niki. Urut dari mikir. Pas toh. Niki pas ini. Sudah sih. Yang ini dari ya. Nah, tulis 1, 2 ya. Ayo, kamu tulis. Oke, lanjut. Ya. Oke, saya
Ya, Bapak, itu kan tidak ada. Baik, Bapak Ibu dan Saudara. Sudah
aman dan nyaman, jujur. Nah ini tidak membuli teman, nggak perlu itu saling menghormati sudah. Tidak ribut saat pelajaran. Jadi tidak ribut saat pelajaran. Kalau rasanya nyaman dengarkan gitu ya. Kita ganti mendengarkan. Cocok Pak. Mendengarkan dulu. Datang tepat waktu. Ada lagi yang mau menambahkan? Belum. Saya tanya. Sudah mau membakar. Satu ya, tidak boleh berkata-kata kasar. Berarti apa positifnya? Kalau tidak boleh berkata-kata kasar. Jadinya apa? Ya, berkata yang sopan dan bertutur kata yang sopan dan baik, gitu. Bertutur kata yang sopan dan baik. Baik, gitu ya. Jadi artinya tutur katanya sopan. Itu kalimat ya. Jadi ini hasilnya. Ada yang tidak sepakat dengan ini kira-kira? Semua sepakat ya? Sudah saya sarikan. Berarti saya tidak ikut sama dengan damai. Yang barang-barang yang tidak bisa diganti menjaga kondisi fasilitas terbagus. Ya, jadi ada meja, kursi, sapu. Berarti kamu tidak merusak. Itu artinya menjaga itu. Saling menghargai, saling menjaga kondisi lingkungan kelas, ya. Saling menghormati antar teman, disiplin, tanggung jawab, saling menjaga kebersihan, menjaga ketenangan, tertib, wangi dan rapi. Kelas gitu ya, jadi kelas tetap wangi dan rapi. Wangi berarti kamu besok siap di pewangi. Halo, bisa wangi kan beli pewangi. Kelas berhasil. Kaput. Nyaman, tenang, aman dan nyaman, jujur, tidak membuli teman sekelas. Itu sama dengan berapa ini? Tidak membuli. Jadi saling menghargai, saling menghormati, sama dengan nomor 10. Saling menghargai. Jadi kalau kita saringkan, mungkin ada yang belum masuk, nanti kita bahkan di sini ya. Masuk tepat waktu jam 7. Ya, sudah ada ya. Masuk tepat waktu. Ini sudah. Jadi sudah ada ya. Masuk tepat waktu. 2. Siswa yang berkewajiban piket untuk datang lebih awal. Sepakat gak ini? Yang piket awal-awal, yang maksudnya awal itu ya belum teman-temannya datang. Jam 6:30 maupun teman untuk kalau setengah jam. Pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Sepakat gak? Sepakat. Kamu ini mami. Ini tadi harusnya ini tidak bagi siswa yang merusak barang di kelas diharuskan mengganti. Artinya kita positif saja. Jadi lebih baik menjaga kondisi kelas tetap rapi, rapi, wangi, bagus gitu aja. Ini bisa isi.
jaga kondisi ya. Kita nggak perlu harus seperti itu. Kalau itu kan perspek, rapi, wangi, nah ini sudah masuk ini, sudah masuk. Ya, jadi bisa direvisi nanti yang merusak barang itu kita ganti menjadi menjaga kondisi fasilitas kelas tetap bagus dan rapi. Nah gitu. Ini kita sepakat itu. Saling menjaga kebersihan lingkungan. Sudah ada ya, bersih tadi. Bersih, jaga kebersihan. Ya, ini sudah. Rapi juga ikut bersih. Ya, ini sudah masuk. Lagi. Jaga lingkungan kelas. Nah, ini sama. Sudah. Ya, itu nomor menjaga kebersihan sudah. Saling menghormati dan menghargai antar teman. Sudah ya, ini saling menghormati. Nah, ini tadi sudah saling menghormati. Sudah. Ini adalah gimana? Kemudian saling menjaga kondisi lingkungan agar tetap kondusif kayak kita. Nah, ini nanti ditambah ya. Jadi dari ini tolong siapa yang kemarin sudah diberi tugas sebagai sekretaris ditambah kesepakatan kita. Yang belum ini bagus ini tambahkan bertutur kata yang sopan dan baik. Di situ belum ada. Jadi sebaiknya sebagai warga kelas bisa bertutur kata yang sopan. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang kasar, yang jelek, masuk pengumuman itu juga tidak sopan. Ini ya. Kalau nanti ditambahi sekretarisnya apa ya ini? Sini. Jujur, disiplin dan tanggung jawab. Tambahkan di sini ya. Ini ditambahkan. Apa? Bersikap itu ya. Tambahin. Sini. Bersikap. Jujur. Biar bisa ini tadi. Ini disiplin, tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini artinya tadi kalau misalnya merusakkan barang, kamu harus ganti. Itu kan bentuk dasar tanggung jawab. Itu sudah masuk. Ya, nanti ditambahkan. Ya, bersikap jujur, disiplin dan tanggung jawab. Ini yang